Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Perkenalkan, nama saya Dian Nur Aisyah, NPM 21130530065 dari Prodi PGSD Angkatan 2021 Universitas Lampung. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi pengertian, tingkatan, kegiatan, dan upacara dalam siaga. Yang pertama, pengertian siaga. Siaga adalah sebutan bagi anggota pramuka yang berumur 7-10 tahun. Disebut pramuka siaga karena sesuai dengan kiasan masa perjuangan bangsa Indonesia, yaitu karena rakyat Indonesia menyiagakan dirinya untuk mencapai kemerdekaan dengan berdirinya Budi Utomo pada tahun 1908 sebagai tonggak awal perjuangan bangsa Indonesia. Satuan terkecil pramuka siaga disebut barung, dan satuan beberapa barung disebut perindugan. Setiap barung beranggotakan 5-10 orang pramuka siaga dan dipimpin oleh seorang pemimpin barung yang dipilih oleh anggota barungnya sendiri. Masing-masing pemimpin barung akan memilih salah satu di antara mereka dan akan menjadi pemimpin barung utama, yang disebut sulung. Sebuah perindugan terdiri dari beberapa barung yang akan dipimpin oleh sulung atau kuarnas. Kehidupan siaga masih berkisar di seputar keluarga yang ada, yaitu ayah, ibu, paman, dan bibi. Pembinaan pramuka siaga dikiaskan sebagai keluarga bahagia. Hal ini diperjelas dengan formasi bentuk barisan berupa lingkaran pada upacara pembukaan dan penutupan latihan siaga. Kedua, tingkatan pramuka siaga. Yang pertama yaitu mula. Untuk mencapai tingkat siaga mula, calon siaga harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut. Yang pertama yaitu rajin dan giat mengikuti latihan perindugan siaga sekurang-kurangnya 6 kali latihan berturut-turut. 2. Hafal dan mengerti isi Dwi Dharma dan Dwi Satya. Ketiga, dapat memberi salam pramuka. Keempat, tahu arti kiasan warna-warna bendera kebangsaan Indonesia dan tahu sikap yang harus dilakukan pada waktu bendera kebangsaan dikibarkan atau diturunkan. Kelima, biasa berbahasa Indonesia di waktu mengikuti pertemuan-pertemuan siaga. Keenam, dapat dengan hafal menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya bait pertama di muka perindugan siaga atau di muka pendengar lain. Dan tahu sikap yang harus dilakukan jika lagu kebangsaan diperdengarkan atau dinyanyikan waktu upacara. Ketujuh, memiliki buku tabanas, buku tabungan pramuka atau buku tabungan pelajar. Kedelapan yaitu setia membayar uang iuran kepada gugus depannya sedapat-dapatnya dengan uang yang diperoleh dari usahanya sendiri. Kesembilan yaitu selalu berpakaian rapi dan memelihara kebersihan badan. Kesepuluh yaitu keagamaan, sesuai dengan keagamaannya masing-masing. Contohnya agama Islam yaitu dapat mengucapkan kalimat syahadat dan dapat mengucapkan surat Al-Fatihah. Kedua, bantu. Seorang pramuka siaga harus memenuhi syarat-syarat berikut. Yang pertama, rajin dan giat memenuhi latihan perindugan sebagai siaga pemula, sekurang-kurangnya 10 kali latihan. 2. Bersungguh-sungguh mengamalkan Dwi Dharma dan Dwi Satya. Ketiga, tahu arti lambang gerakan pramuka. Keempat, dapat memelihara bendera kebangsaan Indonesia. 5. Tahu nama negara, ibu kota negara, kepala negara Republik Indonesia. 6. Hafal Pancasila. 7. Tahu nama dan alamat kepala desa beberapa tokoh masyarakat lain di sekitar tempat tinggalnya. Ke-8. Dapat membaca jam. 9. Dapat menunjuk sedikitnya 4 mata angin. Ke-10. Dapat melempar dan menerima lemparan bola dengan tangan kanan maupun tangan kiri. Ke-11. Dapat membuat dan menggunakan simpul mati, simpul anyam, atau simpul pangkal. Ke-12. Dapat menjalankan latihan-latihan keseimbangan. Ke-13. Memiliki buku tabanas, buku tabungan pramuka atau buku tabungan pelajar, dan sudah menabung secara teratur dalam buku tabungan itu sekurang-kurangnya 8 minggu sejak menjadi siaga mula. 14. Setia membayar uang iuran kepada gugus depannya sedapat-dapatnya dengan uang yang diperoleh dari hasil kerjanya sendiri. 15. Memelihara sedikitnya 1 macam tanaman berguna atau sedikitnya 1 jenis binatang ternak selama kira-kira 2 bulan. 16. Memelihara kebersihan salah satu ruangan di rumah, di sekolahnya, di tempat ibadah, atau di tempat lain. 17. Dapat mencuci dan melipat pakaiannya sendiri. 18. Keagamaan, sesuai dengan keagamaannya masing-masing. Contohnya agama Islam yaitu dapat menyebutkan rukun iman dan dapat menyebutkan rukun Islam. Ketiga, tata. Seorang pramuka siaga harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut. Yang pertama, rajin dan giat mengikuti latihan perindugan sebagai siaga bantu sekurang-kurangnya 10 kali latihan. 12. Dapat memperlihatkan cara mengibarkan dan menurunkan bendera kebangsaan Indonesia Raya dalam upacara. Ketiga, tahu beberapa hari raya nasional dan nama beberapa pahlawan nasional. Keempat, tahu sejarah lagu kebangsaan Indonesia Raya. Kelima, tahu arti lambang negara Republik Indonesia.
Keenam, tahu nama negara-negara tetangga dan bendera kebangsaannya. Ketujuh, untuk putri dapat memasang buah baju dan menyalakan api. Untuk putra, dapat membuat 2 macam hastakarya dengan bahan macam yang berbeda. Kesembilan, dapat menyampaikan berita secara lisan. Kesepuluh, dapat mengumpulkan keterangan dan memperoleh pertolongan pertama dari kecelakaan dan dapat melaporkannya ke dokter, rumah sakit, pamong praja, polisi, dan keluarga korban. Ke-11, tahu bahan makanan yang bernilai gizi. Ke-12, melakukan salah satu cabang olahraga atletik atau salah satu cabang olahraga renang. Ke-13, tahu beberapa macam penyakit menular. 14. Memelihara kebersihan salah satu ruangan di rumahnya, di sekolahnya, di tempat ibadah, atau dimanapun. 15. Dapat menyajikan satu macam kegiatan seni budaya. 16. Tahu ada sopan santun dan pergaulan Indonesia. 17. Hemat dan cermat dengan segala miliknya. 18. Memiliki buku tabanas, buku tabungan pramuka, atau buku tabungan pelajar yang sudah menabung secara teratur dalam buku tabungan itu selama sekurang-kurangnya 8 minggu sejak menjadi siaga bantu. 19. Setia membayar uang iuran kepada gugus depannya dengan seluruh atau sebagian diperolehnya dari usahanya sendiri. 20. Memiliki sedikitnya satu tanda kecakapan umum. 21. Keagamaan, yaitu sesuai dengan keagamaannya masing-masing. Contohnya agama Islam seperti melakukan sholat, dapat mengucapkan doa-doa harian. Keempat, kegiatan pramuka siaga. Kegiatan atau pertemuan yang dikhususkan bagi anggota pramuka siaga adalah pesta siaga, dengan berbagai kegiatan seperti permainan bersama atau kegiatan keterampilan kepramukaan yang dikemas dengan berbagai permainan, pameran siaga, pasar siaga, atau simulasi situasi di pasar yang diperankan oleh pramuka siaga, dharma wisata, pesta seni budaya, karnaval, dan lain-lain. Pesta siaga dapat dilakukan di tingkat koordinator desa, kuartir ranting, kuartir cabang, korwil atau beberapa kuartir cabang yang berdekatan, dan kuartir daerah. Berikutnya, upacara pembukaan dan penutupan latihan peridukan siaga. Upacara pembukaan latihan peridukan siaga yang pertama yaitu pemeriksaan kebersihan dan kerapihan anggota. Kedua, memilih barung terbaik untuk memimpin upacara. Ketiga, barung terbaik menyiapkan kelengkapan upacara. Keempat, pemimpin upacara memanggil anggota peridugan untuk membentuk lingkaran besar dan mengelilingi standar bendera. Kelima, pembina upacara atau pembina siaga dijemput oleh pemimpin upacara dan mengambil tempat di tengah lapangan, menghadap bendera dan menghadap pintu upacara. Keenam, para pembantu pembina siaga masuk lingkaran upacara. Ketujuh, pemimpin upacara mengambil bendera upacara untuk dikibarkan. Kedelapan, pada waktu bendera sampai di pintu upacara, semua anggota peridugan memberi hormat hingga selesai. Kesembilan, pembina upacara atau pembina siaga membaca Pancasila ditirukan oleh semua anggota. Kesepuluh, pemimpin upacara membaca Dwi Dharma diikuti oleh semua orang anggota perindugan. 10. Pemimpin upacara membaca Dwi Dharma diikuti oleh semua anggota perindugan. Ke-11, pemimpin upacara kembali ke barungnya. Ke-12 yaitu pembina upacara mengumumkan hal-hal yang perlu diketahui oleh anggota perindugan. Ke-13 yaitu pembina upacara mengucapkan doa yang diikuti oleh semua anggota perindugan. Berikutnya upacara penutupan latihan perindugan siaga. Yang pertama yaitu barung terbaik menyiapkan kelengkapan upacara. Kedua, pemimpin upacara memanggil anggota perindugan untuk membentuk lingkaran besar mengelilingi standar bendera. Ketiga yaitu pembina upacara dijemput oleh pemimpin upacara dan mengambil tempat di tengah lingkaran, menghadap bendera dan menghadap pintu upacara. Keempat yaitu para pembantu pembina siaga masuk lingkaran upacara. Kelima, pemimpin upacara mengambil tempat di dekat bendera menghadap dengan pembina siaga. Pembina upacara memberi hormat kepada Sang Merah Putih, kemudian membawanya keluar tempat upacara. Pada waktu Sang Merah Putih dibawa keluar, semua anggota perindugan memberi hormat sampai di pintu upacara. Pemimpin upacara menggulung dan meletakkan bendera di tempat yang ditentukan dan kembali ke barungnya. Keenam, pengumuman dan pesan pembina siaga. Ketujuh, yaitu pembina upacara mengucapkan doa diikuti oleh anggota perindugan. Barisan dibubarkan, anggota perindugan minta diri kepada para pembina dengan bersalaman. Baik, terima kasih telah menyimak materi pengertian, tingkatan, kegiatan, dan upacara pembukaan maupun upacara penutupan dalam pramuka siaga. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka.